Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Intania. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alam gaib. Alam gaib adalah apa yang tersembunyi dari manusia tentang perkara-perkara yang akan datang atau yang telah lalu dan apa yang tidak mereka lihat. Ilmu gaib merupakan ilmu yang khusus hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 65 yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Maka tak seorang pun mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah memperlihatkan apa yang dikehendakinya dari yang gaib kepada rasul-rasulnya untuk suatu hikmah atau kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali pada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga di depan dan di belakang. Quran Surah Al-Jin ayat 26 dan 27. Artinya, Allah tidak memperlihatkan sesuatu pun dari masalah gaib kecuali kepada orang yang dipilihnya untuk mengemban risalahnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita percaya kepada yang gaib, sedangkan Allah tidak memberikan kepada kita indera untuk mengetahuinya? Jika kita hanya bersandar pada indera dan akal untuk menentukan segalanya, maka kita akan tetap pada kejahilan mengenai apa yang ada di balik materi. Oleh karena itu, di antara hikmah dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah tidak akan membiarkan akal dan kelemahan kita untuk mengetahui, tetapi Allah tidak memberitahukan hal-hal yang tidak dibutuhkannya. Masalah gaib merupakan rukun iman di mana orang yang mengingkarinya dianggap kufur. Macam-macam alam gaib. Yang pertama, kegaiban yang tidak kita ketahui namun diketahui manusia lain. Contohnya adalah kisah Nabi Yusuf. Yang kedua, kegaiban yang tidak diketahui namun meskipun ada kemungkinan secara akal mereka dapat mengetahuinya. Contohnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi dari sebelum mereka ada. Ketiga, kegaiban yang tidak mungkin dapat diketahui dengan indera, tidak dapat ditentukan oleh akal, dan tidak dapat dimengerti hakikatnya dengan imajinasi. Contohnya adalah penciptaan alam semesta dan sifat-sifat Allah dan segala makhluknya yang digaibkan. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah artinya meyakini dan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Dia, dan benar-benar ada walaupun kita tidak bisa melihatnya, namun Ia selalu ada di hati kita, senantiasa menjaga dan memperhatikan kita. Kita sebagai makhluknya selalu harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita lihat namun kita wajib mengimaninya. Malaikat merupakan makhluk Allah yang paling patuh dan tidak memiliki nafsu. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Yang ketiga, iman kepada hari kiamat. Iman pada hari kiamat atau hari akhir dan tanda-tandanya merupakan keimanan terhadap hal yang gaib dan tidak bisa kita jangkau oleh akal dan tidak ada jalan untuk mengetahui ataupun untuk menghindari terjadinya hari kiamat. Kesimpulan dari materi ini, kita sebagai umat muslim atau muslimah harus meyakini akan adanya hal gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri pun bersifat gaib. Maksudnya tidak memiliki wujud, tapi selalu ada di hati seorang muslim atau muslimah jika ia memiliki tauhid yang kuat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.